Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat semuanya. Bertemu lagi bersama saya, Bu Ulfa, di mata pelajaran dasar desain grafis. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, alhamdulillah. Semoga kalian yang di rumah, yang sedang belajar mandiri di rumah, sehat-sehat selalu. Jadi, judul mata pelajaran hari ini, unsur tata letak. Oke, unsur tata letak pada dasar desain grafis. Jadi sebelum kalian menonton lengkap video ini, ada baiknya kalian menyiapkan buku catatan kalian, pulpen kalian. Jadi hari ini saya pengen kalian mencatat poin-poin penting yang hari ini saya sampaikan. Oke, next. Kita mulai. Di sini ada grafis. Dalam bahasa Inggris disebut grafik. Diartikan sebagai goresan yang berupa titik-titik atau garis yang berhubungan dengan kegiatan cetak-mencetak. Oke, ini kutipan dari Freddy Adiono Basuki tahun 2000. Di sini kenapa dibilang grafik diartikan sebagai goresan yang berupa titik-titik? Karena tanpa titik-titik, kalian tidak akan melihat suatu karya. Kalian tidak akan melihat satu ilustrasi titik atau goresan ya. Oke, di sini saya pengen bercerita sedikit sejarah tentang desain. Oke, di sini menurut Atisah Sipahelut 1991 diartikan sebagai bentuk rumusan dan suatu proses pemikiran. Oke, bentuk rumusan dan suatu proses pemikiran. Rumusan atau proses pemikiran yang dituangkan dalam wujud gambar tersebut merupakan pengalihan gagasan konkret, isi pemikiran atau pengalihan gagasan dalam wujud gambar. Oke, dalam proses mendesain ini, seorang desainer dapat mempergunakan peralatan manual seperti kuas atau dengan teknologi komputer. Di sini itu kutipan dari Atisah Sipahelut. Ini desain. Next. Di sini udah masuk garis. Oke, yang pertama, di sini ada garis. Garis merupakan rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Garis memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Ini termasuk dari unsur tata letak pada desain grafis. Next. Nah, di sini garis terbagi menjadi dua, garis alamiah dan garis buatan. Garis alamiah yaitu garis cakrawala alam yang dapat dilihat sebagai batasan antara permukaan laut dan langit. Oke, garis buatan terdiri dari garis yang sengaja dibuat. Contohnya, garis hitam pada gambar ilustrasi untuk menciptakan bentuk dan figur. Garis yang tidak sengaja dibuat timbul karena tercipta dari dua bidang dengan warna yang berbeda. Jadi bisa kalian pisah ya, maksudnya bisa kalian bedakan antara garis alamiah dan garis buatan. Kalau garis alamiah seperti foto, ya kan, alamiah. Garis buatan seperti ilustrasi atau gambar yang kalian buat. Next, di sini ada jenis garis. Yang pertama, ada garis lurus vertikal ke atas, terkesan stabil dan statis, tenang, kekuatan atau kemegahan. Kedua, ada garis horizontal, dapat mengungkapkan kesan tenang, wawasan luas.
Dan ketiga, di sini ada garis putus-putus, dapat mengungkapkan kesan gerak dan gelisah. Jadi garis-garis ini yang paling utama banget nih, 3 garis ini, sebelum masuk ke garis yang lain. Karena bisa kalian lihat benda apapun yang ada di sekitar kalian, atau objek apapun, itu pasti memiliki garis. Kayak misalnya ini kan, horizontal dan vertikal, titik-titik, entah di dalamnya grafis. Next, di sini ada garis silang atau diagonal yang dapat mengungkapkan kesan gerak, ringan, dinamis, tenang, dan ragu karena dia garis miring. Oke, terus next, garis lengkung. Garis lengkung, garis yang dapat mengungkapkan kesan luwes, lamban, irama, santai, dan kehidupan. Garis zigzag, oke, berkesan gairah, bersemangat, dinamika, dan gerak cepat. Garis spiral memberikan kesan kelahiran atau gelombang kekuatan. Oke, next, kita masuk ilustrasi. Oke, next, dari cara pengerjaannya, ilustrasi dapat dibagi menjadi 3. Ilustrasi tangan atau manual atau freehand. 2. Ilustrasi fotografi. 3. Ilustrasi komputerisasi. Nih contohnya freehand. Ilustrasi ya gambar sketsa. Contohnya ya kan, gambar sketsa yang kalian suka buat, goresan-goresan yang kalian buat, itu nanti kita akan pelajarin, nanti kita akan bikin tugasnya, tapi next di pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga, ini pertemuan kedua. Kedua, ilustrasi fotografi, ini bisa dibilang bitmap, yang kemarin sempat saya jelasin di pertemuan yang pertama, perbedaan antara gambar vektor dan bitmap. Dan yang ketiga, ilustrasi komputerisasi. Nah, kalau komputerisasi ini bisa jadi ada bitmap dan vektor. Jadi tergantung sama ilustrasinya. Next, berdasarkan model atau image yang digunakan, ilustrasi dibedakan menjadi 2, bitmap dan vektor. Ini udah saya jelasin kemarin, bitmap itu apa aja, vektor itu apa aja. Coba saya pengen kalian di sini, sebelum saya mengakhiri pertemuan kali ini, di sini saya pengen kalian mencatat dari awal, yang tadi, yang saya jelasin dari awal, hingga yang terakhir ini, dan terakhir kalian beri contoh, contoh-contoh gambar bitmap itu apa aja sih? Terus sama contoh-contoh vektor yang kalian tahu itu seperti apa. Kalau bisa, kalian gimana ya? Kalian cari gambarnya by Google, terus kalian gimana ya? Salin linknya, salin link gambarnya. Terus atau enggak kalian download gambarnya, kalian masukin di Word, kalian satuin dengan yang tadi kalian catat. Habis itu kalian kirim ke email saya. No WhatsApp. Jadi kalian harus ke email. Emailnya apa? Emailnya ulfamailinda@gmail.com. Sekali lagi, ulfamailinda@gmail.com. Nah, untuk subjeknya kalian bisa tulis tugas 1 dasar desain grafis. Tugas 1 dasar desain grafis. Jangan sampai salah, jangan sampai kalian tidak menuliskan subjek, karena subjek penting. Terus jangan sampai salah menuliskan alamat email saya, karena bisa jadi itu akan nyasar ke email orang lain. Jadi emailnya ulfamailinda@gmail.com. Oke. Nah, di sini gini,
Satu lagi, saya pengen menekankan kalian, di sini kan kalian anak multimedia. Walaupun kalian baru masuk, di sini kalian pasti sudah punya basic-basic menggambar atau enggak fotografi atau apapun itu. Jadi dari dari dua tugas yang tadi, saya suruh kalian cari contoh bitmap dan vektor. Yang satu bitmap, kalian bisa buat foto sendiri. Kalau misalnya kalian suka fotografi, oke, semuanya pasti suka sih. Nggak mungkin nggak ada yang suka foto. Terus abis itu kalian, kalau vektor, di sini kan vektor itu gambarnya berbasis komputer. Nggak semuanya kalian punya PC atau laptop di rumah. Jadi di sini kalau misalnya kalian punya, kalian bikin karya kalian sendiri. Kalau misalnya tidak punya, kalian bisa searching di Google. Oke. Jadi yang dikirim di email hanya dua gambar ini aja yang kalian kirim di email. Nah, yang tadi saya bilang tulis di Word karena mungkin kalian nanti akan bingung catatannya sebenarnya harus di buku tulis apa di tulis di Word nih, Bu. Kalian catatannya tulis di buku tulis aja. Jadi yang kalian kirim nanti itu dua gambar ini aja, biar kalian tidak bingung memisahkannya. Oke, jadi jangan sampai salah ya. Buku catatan, kalian tulis catatan-catatan yang tadi, yang sebelum ini. Terus, yang tugas dua gambar ini, kalian kirim ke email saya. Oke, jadi nggak perlu gambarnya kalian masukin Word lagi, kalian langsung kirim gambarnya aja. JPEG langsung, oke? Ditulisin tapi misalnya by Google kirim linknya juga. Kamu dapatnya ini gambarnya dari mana? Jadi jangan sampai cuma asal download terus kamu kirim ke saya. No, kita harus menghargai yang punya gambar. Walaupun by Google, pastikan di situ ada link tercantum kepemilikannya kan. Jadi kalian bisa tulis linknya. Kalian dapat gambar itu dari mana? Oke, no free pick ya. Karena by Google aja, nggak usah free pick. Untuk yang vektor, by Google aja nggak usah free pick. Jadi bitmapnya bisa kalian foto sendiri, fotografi, entah itu kalian foto pemandangan, entah itu foto mengilustrasikan sesuatu. Oke, kayak misalnya foto itu bercerita dalam artian candid, ya biar kalian gampang mengartikannya, candid, fotografi candid gitu. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, jangan lupa pokoknya emailnya ulfamailinda@gmail.com, subjeknya tugas 1 dasar desain grafis. Oke, sekian materi untuk pertemuan 2 ini. Tidak terlalu banyak yang saya sampaikan, karena biar kalian nggak pusing juga, kalian nggak bingung juga untuk pembagian ininya, materinya. Jadi tetap jaga kesehatan kalian, tetap di rumah. Kalau tidak penting keluar, tidak usah keluar, nggak usah berkumpul. Intinya nongkrong sih, tidak usah nongkrong dengan teman-teman kalian kalau tidak penting. Pasti kalau nongkrong kan kebanyakan hanya membicarakan hal-hal yang di luar koridor pertemanan kalian lah intinya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.